Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang saya cintai, semua siswa kelas 12 TAV 1 dan 12 TAV 2. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan materi tentang PSRT 2 dengan judul komponen elektronika yang ada pada LED dan LCD televisi. Sebelum membahas ini, tentunya kalian sudah mengetahui tentang perbedaan antara LED dan LCD televisi. Komponen-komponen yang ada di televisi LED dan televisi LCD hampir sama. Langsung saja. Komponen elektronik yang pertama itu disebut dengan fuse atau sikring. Fungsi utama fuse atau sikring adalah sebagai pengaman. Sebagai contoh kecil atau contoh sederhananya, di rumah kalian masing-masing terdapat MCB ya, atau sikring. Nah, itu fungsinya kan sebagai pengaman. Seandainya di rumah kalian terjadi konsleting listrik, maka fuse tersebut akan off, atau bahasa kita tuh anjlok ya. Nah, jadi sikring di sini fungsinya juga sama seperti yang di rumah kalian. Jadi sikring yang ada di TV LED dan LCD ini fungsi utamanya adalah sebagai pengaman. Seandainya ada bagian blok LED atau LCD TV yang rusak, konslet tertetes dengan air, maka secara otomatis sikring ini akan bekerja. Dia akan putus, mengamankan semua bagian, sehingga tidak terjadi kebakaran. Itu fungsi utama fuse, sikring. Ini simbol sikring. Menurut ISC, IEEE atau ANSI dan IEEE ANSI juga, ini simbolnya sikring, bentuknya sinusoida. Ini komponen sikring bentuknya seperti tabung, di dalamnya ada kabel. Kabel itu putus seandainya terjadi ingin mengamankan bagian-bagian yang ada di TV LED. Ini akan memutuskan diri ya. Ini terpasang di bagian depan, langsung terhubung ke kabel power yang masuk ke tegangan listrik, sumber tegangan listrik AC. Langsung saja. Ini contoh fuse yang ada di mainboard mesinnya LED TV. Jadi komponen yang ada di sini semuanya sudah menggunakan SMD atau Surface Mount Device. Semua komponen sudah mini, ya, kecil. Berbeda dengan komponen yang mungkin pernah Anda atau kalian pelajari di kelas 10 dulu. Di sini resistornya kecil, diodenya kecil, semuanya sudah super mini. Ini disebut dengan SMD, Surface Mount Device, atau komponen yang bentuknya mini. Nah, ini fuse yang bentuknya SMD, yang dilingkarin warna merah ya. Yang kedua adalah komponen induktor. Induktor itu adalah pada intinya sebuah lilitan yang terpasang pada bagian mainboard TV LED atau LCD TV, yang di dalamnya terdapat inti besi, itu induktor, yang berfungsi untuk menghilangkan lonjakan daya atau dips dari arus listrik, lonjakan daya yang sewaktu-waktu bisa bertambah. Jadi ini yang fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan lonjakan daya. Itu induktor atau sebagai penahan tegangan AC. Induktor ini fungsi utamanya adalah sebagai penahan tegangan AC. Induktor ada berbagai macam. Yang pertama adalah air core induktor, atau induktor yang tidak menggunakan inti magnetik, terbuat dari bahan ferromagnetik. Istilah air ini mengacu pada inti gulungan
yang seperti plastik, keramik, atau bentuk lain yang tidak menimbulkan magnetik atau tidak ada isi di dalam inti gulungan. Jadi induktor tipe ini adalah induktor yang tanpa di dalamnya ada inti ya atau besi. Inti yang jadi gulungannya itu hanya gulungan-gulungan aja. Ini contohnya. Induktornya di dalamnya tidak ada inti besinya, hanya bentuknya gulungan seperti ini. Yang kedua adalah ferrite core induktor. Ini gambarnya. Di dalamnya ada inti ferritnya atau ada jadi lilitannya itu terlilit dalam sebuah inti. Di dalamnya ada seperti ini ya untuk melilitkan lilitannya. Ini aplikasinya yang terpasang di sebuah mainboard atau perangkat elektronika. Yang ketiga, toroidal core induktor. Ini gambarnya. Bentuknya seperti ini. Ini aplikasinya di mainboard. Nah, yang keempat, SMD induktor. Ini adalah induktor yang bentuknya sudah SMD. Apa itu SMD tadi? Komponen elektronika yang bentuknya mini. Hampir semua perangkat elektronika yang keluar terbaru seperti sekarang itu semuanya menggunakan komponen SMD. Contoh selain di TV LED adalah di HP, komputer, laptop, semua sudah menggunakan komponen SMD. Jadi karena sudah menggunakan SMD, perangkat elektronikanya menjadi lebih simple, ringkas ya, lebih kecil, tidak terlalu besar. Jadi perangkat elektronikanya menjadi bisa tidak memakan banyak tempat, jadi lebih kecil, lebih ringkas, lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Ini contohnya yang SMD. Ini aplikasinya. Yang selanjutnya adalah saklar. Fungsi utama saklar ini adalah untuk memutus dan menyambung kembali aliran listrik dalam sebuah sirkuit. Atau juga bisa mengalihkan dari satu konduktor ke konduktor lain. Jadi ini untuk memutus ya atau menyambung kembali aliran listrik. Fungsi utama saklar. Kemudian kristal osilator. Osilator kristal ini bentuknya fungsi utamanya adalah sebagai pembangkit frekuensi. Terus ini dioda. Dioda ini bentuk fisik dioda. Ini ada seperti warna putih, di sini hitam. Ini dioda ya. Ini yang 4 kaki namanya dioda bridge. Ini positifnya, ini negatifnya. Ini untuk masukkan tegangan AC. Fungsi utama dioda adalah untuk menyarahkan arus AC menjadi DC. Nah, ini dioda tadi, simbolnya seperti ini simbol dioda, dihafalkan ya. Ini namanya kaki anoda yang ada tanda ini garis vertikal. Ini namanya kaki katoda. Kalau yang dalam bentuk fisik ini di sini kayak ada cincin warna putih. Ini adalah kaki katoda. Katoda itu negatif, anoda itu positif. Nah, ini dioda yang ada di TV LED sudah bentuknya SMD kecil. Seperti ini. Sifat dioda. Jika diberi arus maju, tegangan positif, anoda dan tegangan negatif, katoda akan menghantarkan arus dan sebaliknya. Jika diberi arah mundur, tegangan positif, katoda dan tegangan negatif, anoda tidak akan menghantarkan arus. Ini sifat dioda. Arah maju disebut dengan bahasanya kita biasanya adalah forward bias. Arah mundur disebut dengan reverse bias. Bias maju dan bias mundur. Ini sifat dioda. Fungsi dioda sebagai penyarah, sebagai pengaman rangkaian dari kemungkinan terbaliknya polaritas. Dioda Zener terbuat dari bahan silikon.
biasanya digunakan pada rangkaian power supply di mana fungsinya adalah sebagai penstabil arus. Meskipun arus AC yang dirubah ke DC berubah-ubah, tidak akan berpengaruh jika terdapat dioda Zener ini. Jadi dioda Zener ini berfungsi sebagai penyetabil tegangan agar tegangannya itu tetap tidak berubah-ubah. Itu fungsi dioda Zener. Ini sifat daripada dioda Zener. Jadi tegangan yang dicapai maksimal rata-rata itu adalah 0,7 sampai 12 volt. Hanya tahan terhadap arus kecil maksimal 1 sampai dengan 1 skon ya, 50 mA. Hampir tidak ada tegangan yang hilang jika sudah melewati dioda Zener. Contoh dioda Zener warnanya agak orange seperti ini. Ini simbolnya, ini katoda, ini anoda. Ini adalah Zener 6 volt dan Zener 12 volt. SMD dioda. SMD sudah tadi saya sebutkan, surface mount device adalah komponen elektronika yang bentuknya super mini. Ini contoh dioda SMD. Kecil ya, mungkin ini ukurannya hanya berapa milimeter. Hanya bisa terlihat oleh oleh kaca pembesar, bukan mikroskop ya, kaca pembesar. Seperti itu. Ini light emitting dioda atau kita sebut LED. Dioda yang berfungsi sebagai indikator. Ini akan mengeluarkan cahaya merah, kuning, hijau. Ini namanya dioda light emitting dioda. Ini simbolnya ada arah panah ke atas, 2 anoda katoda. Ini bentuknya seperti ini. Tampilan LED pada motherboard dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, ini LED yang sudah SMD, bentuknya tipis. Ini biasanya terpasang di backlight-nya LED televisi. Ini yang membedakan antara LED dan LCD televisi adalah di sini. Kalau LED televisi, backlight-nya menggunakan ini, LED, light, lampu ini. Tapi kalau yang LCD televisi, backlight-nya menggunakan lampu neon. Ini yang membedakannya. Secara otomatis untuk yang LED televisi, konsumsi daya listriknya lebih ringan karena menggunakan LED ini daripada yang LCD televisi. Nah, ini contoh indikator ya, LED yang menyala di motherboard. Transistor. Apa itu transistor? Ini simbolnya, jenisnya NPN. P positif ya, N negatif, N negatif. Kalau tengahnya P, berarti arah panahnya keluar. Kakinya ada 3, basis, kolektor, emitor. Emitor itu yang ada tanda panahnya. Kalau yang PNP juga sama, emitor yang ada tanda panahnya. Basis di tengah. Yang lain berarti kolektor. Ini bentuk-bentuk transistor. Ini namanya transistor jengkolan. Ini transistor biasa. Ini bentuknya seperti ini. Kakinya ada 3, basis, kolektor, emitor. Kalau yang jengkolan ini, kaki kolektornya yang ada di tubuhnya. Ini yang ada bulatannya. Yang lain berarti emitor dan kolektor. Bisa dicari menggunakan multimeter. Oke, lanjut. Ini contoh transistor yang bentuknya SMD ya. Transistor bipolar, junction transistor BJT. Ini simbolnya. Ada phase effect transistor atau transistor FET. Ada P channel tipe P ya. P itu positif, channel tipe P dan channel tipe N. Untuk FET, FET itu ada 2 macam, tipe N dan tipe P. Kalau yang tipe P arah panahnya keluar, kalau yang tipe N arah panahnya masuk. Kakinya ada 3. G, D, dan S. SMD transistor. Jadi SMD transistor ini adalah kakinya langsung disolder di permukaan papan PCB ya, di PCB-nya langsung, tidak ada kakinya soalnya karena jadi langsung nempel menggunakan blower atau solder uap. Ini contohnya SMD transistor. Ini contohnya yang terpasang SMD transistor. MOSFET, metal oxide semiconductor FET.
adalah transistor yang digunakan untuk memperkuat atau switching sinyal elektrolit. Ini MOSFET. Fungsi utamanya tetap sebagai penguat ya, MOSFET. Nah, ini MOSFET, gambar simbol-simbolnya, ada yang tipe P dan ada yang tipe N. Nah, komponen yang selanjutnya disebut dengan transformator atau trafo. Trafo itu ada dua bagian, ini bagian ini bagian primer, ini bagian sekunder. Bagian sekunder yang masuk ke rangkaian, bagian primer yang dari tegangan listrik AC atau PLN. Ini bentuknya. Ini di bagian tengahnya ada inti ferrite. Ini lilitannya ya, primer dan sekunder. Fungsi utama trafo ini adalah untuk menurunkan tegangan. Ini trafo juga. Ini trafo yang aplikasinya di laptop. IC atau integrated circuit. Apa itu IC? Adalah disebut IC karena di dalamnya gabungan dari berbagai macam komponen membentuk satu kesatuan disebut dengan integrated circuit. Itu namanya IC. Jadi ribuan bahkan jutaan resistor, kapasitor itu tertanam di dalamnya, itu disebut dengan IC. Maka yang disebut dengan integrated circuit itu IC. Ini contoh IC. Ini IC yang terpasang di sebuah mainboard atau papan cetak elektronik. Mengenal huruf kode komponen pada board LCD TV. Ya, itu adalah untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan yang sekarang saya harapkan Anda mengetahui tentang jenis-jenis komponen yang ada pada LED televisi. Ini baru sebagian, belum semuanya. Insya Allah untuk minggu depan akan saya sampaikan lagi materi tentang atau komponen-komponen yang ada pada LED televisi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya selaku guru PSRT 2 mengucapkan mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.